Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga udah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap dah. Pak Jabi mana? Belakang. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallah. Shadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Ditbekang Cibarusa Asri, yang seluruhnya tanpa kecuali seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan juga tetap istiqomah dalam mensyiarkan ajaran agama Islam yang telah dibawa oleh beliau, sekaligus mengagungkannya dan mempertahankannya, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua, juga keluarga kita dan saudara kita, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para auliaillah dalam keadaan selamat dan sejahtera. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Hari ini taklim kita adalah merupakan taklim pertemuan yang ada yang tahu? 604. Ya, Pak Agus apal ya. Pertemuan yang ke-604, dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-9 ya, kalau tidak salah. Di hari yang ke-9 di bulan Rabiul Akhir tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-12 di bulan Oktober tahun, ya betul ya, tanggal 12 ya, hari yang ke-12 di bulan Oktober tahun 2024. Mari kita awali taklim kita pertemuan yang ke-604 pada hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran dan dengan pembacaan salawat atas kekasihnya Allah, langsung disambung dengan pembacaan zikir jalalah, yang pahalanya dari ketiga macam bacaan tersebut yang akan kita baca. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di Pak Haji depan nih kosong nih. Ini dekat Pak Agus tuh. Ini kosong, diisi dulu yang kosong. Ya, sip. Kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, untuk kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita. Pak Jabi sehat.
Untuk guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita di depan. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla Jalla Jalaluhu, semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah, yang sedang sakit, baik itu anggota keluarga kita, ataupun saudara kita, ataupun jamaah kita, ataupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita, ataupun sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat yang akan kita baca, yang sedang sakit oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Kita doakan pula anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang saat ini masih sedang dalam menuntut ilmu di pondok pesantren atau di lembaga pendidikan Islam yang lainnya, dan ataupun di perguruan tinggi yang sedang kuliah. Kita doakan anak-anak kita, mereka adalah generasi penerus kita. Semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan jasmani rohaninya, johir batinnya, dicerdaskan akal pikirannya oleh Allah, dibaguskan akhlaknya, dikuatkan imannya, dijadikan orang-orang yang soleh solehah yang berguna bagi agama dan bagi umat manusia. Betil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Shalli wa sallim iman ala Ahmad. Shalli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Wahai para remaja, idolakan Rasulullah, akhlaknya sangat mulia, ikutilah Rasulullah. Wahai para remaja, idolakan Rasulullah, akhlaknya sangat mulia, ikutilah Rasulullah. Niscaya engkau bahagia, selamat di dunia, di akhirat masuk surga bersama Rasulullah. Shalli wa sallim iman ala Ahmad ala Ahmad. Shalli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wa ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Man ahabbahu kana ma'ah fil jannah. 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 Salli wa sallim iman
دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد wahada. Siapa cinta Rasulullah di sorga akan bersamanya. 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 Salli wa sallim iman ala Ahmad ala mada. Salli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Rasulullah martabatnya tinggi, laksana bagai rembulan. Wajahnya sangat indah, laksana cahaya terang. Rasulullah martabatnya tinggi, laksana bagai rembulan. Wajahnya sangat indah, laksana cahaya terang. Dermawan bak samudera, luas biru membentang. Tabah dan sobar, beliau laksana masa. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Cintailah Rasulullah, beliau kekasih Allah. Agungkanlah pangkat nabinya, beliau utusan Allah. Cintailah Rasulullah, beliau kekasih Allah. Agungkanlah pangkat nabinya, beliau utusan Allah. Cintailah Rasulullah, beliau kekasih Allah. Agungkanlah pangkat nabinya, beliau utusan Allah. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-majkuru
بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من جوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Masyarul muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu pada subuh Mushola Nurul Hidayah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Insyaallah pada pertemuan taklim kita hari ini, pertemuan taklim yang ke-604, Al-Fakir ingin menyampaikan materi taklim tentang ilmu, amal, alim, dan abid. Ilmu, amal, alim, dan abid. Tentang ilmu, tentang amal, dan tentang alim, tentang orang yang berilmu, dan tentang abid, tentang orang yang beribadah. Ada sebuah pertanyaan. Jadi materi taklim kita pagi hari ini pembahasannya akan diawali dengan sebuah pertanyaan. Tolong disimak pertanyaannya, kira-kira menurut bapak-bapak, menurut para jamaah yang mulia, mana yang lebih utama, mana yang lebih afdol, mana yang lebih unggul. Pertanyaan pertama, lebih utama mana ilmu dengan amal? Pertanyaan kedua, lebih utama mana orang berilmu dengan orang yang ahli ibadah? Nah, kira-kira menurut bapak-bapak jawabannya seperti apa? Ayo bebas. Bebas. Jawabannya betul, insya Allah dapat pahala. Jawabannya salah juga dapat pahala. Dapat pahala. Karena seluruh yang aktif dalam pengajian, dalam taklim, baik narasumber yang menyampaikan materi maupun para mustami yang mendengarkan, maupun yang bertanya, maupun yang berjawab, semuanya itu dicatat ibadah. Ento sekalipun jawabannya salah, nggak masalah. Namanya juga kita lagi proses tolabul ilmu. Gitu. Jadi lebih utama mana, lebih afdol mana, lebih istimewa mana antara ilmu dan amal? Kira-kira mana? Ilmu. Jawabannya 100 itu. 100%. Yang kedua, lebih utama mana, lebih afdol mana, lebih istimewa mana, lebih unggul mana? Alim dengan abid, orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini tentu harus berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil yang qat'i, yang sharih, yang asah, dalil yang sahih, dalil yang kuat, dalil yang jelas, baik nas Al-Quran maupun Al-Hadis dan ataupun dari fatwa atau pendapat para ulama. Tapi jawaban bapak-bapak udah betul itu. Cuma kalau saya tanya dalilnya, mana dalilnya? Coba. Taeta. Nah, itu dia yang akan kita bahas, dalilnya. Jawabannya udah betul. Tapi dalilnya nggak tahu gitu kan. Nah, baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
berangkat dari keterangan sebuah hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Umamah. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fadlul alimi alal abidi kapadli ala adnakum. Ini sabda Rasul. Awas, hati-hati kita jangan sampai berani-beraninya menentang sabda Rasul. Itu bisa murtad. Menentang sabda Rasulullah, sadar tidak sadar, diakui tidak diakui, dengan kebodohannya samalah artinya ia menentang wahyu Allah. Karena apapun yang beliau sabdakan berdasarkan wahyu Allah. Beliau tidak pernah berbicara berdasarkan kemauan hawa nafsunya. Beliau itu ucapannya, perilakunya dibimbing oleh wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Dan tiadalah Muhammad berkata-kata berdasarkan kemauan hawa nafsunya, melainkan Muhammad berkata-kata berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dan memang konsekuensinya, siapapun yang telah mengatakan bahwa saya beriman kepada Rasulullah, maka konsekuensinya dia harus beriman juga kepada sabda-sabda Rasulullah. Tidak boleh mengingkari sabda beliau. Kalau kita mengatakan saya beriman kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, akan tetapi sabda-sabda beliau kita tentang, kita salahkan, kita ingkari, maka keimanannya ditolak. Itu tidak konsekuensi. Sebagaimana halnya konsekuensi kita beriman kepada Allah. Siapapun yang mengatakan bahwa dirinya beriman kepada Allah, maka konsekuensinya dia harus beriman kepada firman-firman Allah, kepada wahyu-wahyu Allah, kepada ayat-ayat Al-Quran sebagai firman Allah. Tidak boleh kita mengatakan beriman kepada Allah tapi menentang Al-Quran. Batal imannya, ditolak imannya oleh Allah. Nah, itu konsekuensinya. Jadi kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Umamah, beliau bersabda, Fadlul alimi alal abidi kapadli ala adnakum. Keutamaan, keunggulan, keistimewaan orang yang alim, orang yang berilmu, alal abidi atas orang yang ahli ibadah, kapadli ala adnakum. Itu seperti keutamaanku, kata beliau, atas orang yang paling rendah di antara kalian. Nah, Rasulullah mentamsilkannya seperti itu. Jadi kedudukan orang alim itu jauh lebih utama, jauh lebih afdal, jauh lebih istimewa daripada kedudukan orang yang ahli ibadah. Tentunya orang alim amila bi ilmihi, yang mengamalkan ilmunya. Orang alim yang mengamalkan ilmunya itu nilainya jauh lebih utama daripada orang ahli ibadah tapi tanpa didasari ilmu. Begitu maksudnya. Ini jelas, sabda Rasul sangat jelas isinya. Maka orang-orang berilmu, beriman dan berilmu oleh Allah diangkat derajatnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Enggak cukup beriman tanpa dilengkapi dengan ilmu. Iman kita akan sempurna apabila dilengkapi dengan ilmu dan amal.
dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman itu modal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Amr, juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, lil ulama darajatun fauqad darajatil mu'minina bisab'i mi'ati darajatin. Mad darajataini khamsu mi'ati sanatin. Ini hadis. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Amr. Kata Rasulullah begini, lil ulama, bagi para ulama. Para ulama itu artinya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang oleh Allah diberi paham, diberi mengerti tentang seluk-beluk berbagai macam disiplin ilmu agama. Allah titipkan ilmu kepada mereka untuk diajarkan kepada umat manusia di atas permukaan bumi. Dan kedudukan ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Lil ulama, bagi orang-orang berilmu, darajatun, ada beberapa derajat. Fauqad darajatil mu'minin, di atas beberapa derajat seluruh orang-orang yang beriman di alam dunia. Jadi derajat orang yang berilmu itu di atas seluruh derajat orang-orang yang beriman sealam dunia. Bisab'i mi'ati darajatin, dengan perbedaan derajat 700 derajat. Ini hadis. Hadis ini. Jadi selisih derajatnya, perbedaan derajatnya antara orang yang berilmu dengan seluruh orang mukmin sealam jagat raya, itu perbedaan derajatnya 700 derajat. 700 darajah. Ma baina darajataini khamsu mi'ati sanatin. Jarak tempuh dari satu derajat menuju derajat berikutnya itu jarak tempuh perjalanan 500 tahun baru sampai. Itu karena ambil. Berarti tinggal dikali 500 tahun kali 700 derajat sama dengan 350.000 tahun. Jarak jauh antara orang berilmu dengan orang mukmin sealam dunia. Jaraknya 350.000 tahun jarak tempuh perjalanan baru sampai. Itu kata Nabi. Makanya sampai-sampai seluruh para malaikat yang ada di sorga oleh Allah diperintahkan untuk menghormat Nabi Adam di dalam sorga. Karena saat itu Nabi Adam sudah diberi ilmu, sementara malaikat nggak tahu nama-nama benda yang ada di sorga. Nah, sehingga kedudukan Nabi Adam lebih mulia daripada malaikat yang ada di sorga. Buktinya seluruh para malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Usjudu li Adama, bersujudlah kalian kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka seluruh para malaikat bersujud. Bersujud di sini maknanya adalah mereka para malaikat menghormat eksistensi keberadaan Nabi Adam yang saat itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Padahal malaikat dari cahaya diciptakannya. Tapi ternyata mereka bersujud menghormat Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Karena Nabi Adam saat itu sudah diberi ilmu pengetahuan seluruh nama benda-benda yang ada di sorga, dari mulai yang besar sampai yang terkecil. Nabi Adam tahu, sementara malaikat diam saja nggak bisa menyebutkannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, kenapa orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi, lebih utama, lebih afdal
lebih unggul, lebih istimewa daripada seluruh orang-orang yang beriman sealam jagat raya. Padahal mereka sama-sama manusia. Mereka sama-sama ciptaan Allah. Karena di dalamnya ada ilmu Allah yang dititipkan oleh Allah. Itu yang membedakan ilmu Allah. Yang nggak usah jauh-jauh lah. Kita akan semuanya bisa baca Quran ya. Coba kira-kira prestasi baca Quran kita jika dibandingkan dengan Muammar Jetta, lebih unggul siapa? Lebih hebat siapa baca Qurannya? Kita dengan Muammar. Jauh banget. Muammar mah kori internasional. Jauh derajatnya sama kita. Karena Muammar punya ilmunya. Ibaratnya gitu aja deh, gak usah jauh-jauh lah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan dalam hadis riwayat yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr. Kalau tadi dari Abu Umamah. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau bersabda, Fadlul alimi alal abidi kapadlil komari ala sairil kawakib. Ini sabda Rasulullah. Kata Rasulullah, keutamaan, keunggulan, keistimewaan orang yang berilmu atau orang alim, orang yang oleh Allah dititipkan ilmu kepadanya, dengan orang yang ahli ibadah tanpa ilmu, kal komari ala sairil kawakib, kata Rasulullah. Itu seperti bulan dengan seluruh bintang-bintang di langit. Pertanyaan saya, Bapak, kira-kira kalau umpama disuruh menghitung jumlah bintang-bintang di langit, sanggup nggak? Nggak sanggup. Pasti nggak sanggup. Boro-boro menghitung bintang-bintang di langit, jumlahnya ada berapa? Belum lagi gugusan bintang-bintang galaksi Bima Sakti. Kita nggak sanggup boro-boro ngitung jumlah bintang-bintang di langit. Kita ngitung rambut kita aja nggak mampu. Coba hitung rambut Bapak, ada berapa jumlahnya tuh? Nggak usah rambut, kebanyakan lah. Kumis, nggak usah kumis, jenggot, bulu ketiak, bulu si Abdul Goplak. Hitung tuh berapa jumlahnya? Riut, maka riut. Kebanyakan bulu korong, hitung ada berapa yang ada pada diri kita. Nggak sanggup kita, apalagi disuruh menghitung bintang-bintang di langit. Mau pakai apa ngitungnya kita? Tidak ada, belum ditemukan alat secanggih apapun yang bisa menghitung jumlah bintang-bintang di langit. Yang tahu hanya Allah. Hah? Oh, ada 7. Itu kata alat TK. Coba nyanyikan. Pelangi, pelangi. Itu pelangi bukan bintang. Kecil. Masya Allah. Nah, keutamaan orang alim, kata Rasulullah, dengan orang yang ahli ibadah sealam jagat raya itu seperti keutamaan bulan dengan bintang-bintang di langit. Tentu seluruh cahaya bintang-bintang di langit seandainya digabung menjadi satu, tidak akan bisa mengalahkan terangnya cahaya bulan. Tetap masih unggul bulan cahayanya. Nah, seperti itu. Masya Allah. Para jamaah. Sehingga dalam hadis riwayat Imam Tabrani juga Rasulullah bersabda, qalilul ilmi afdalu min kasiril ibadah. Sedikitnya ilmu, kita punya ilmu sedikit tapi diamalkan lah. Sedikitnya ilmu khairun, itu nilainya jauh lebih baik min kasiril ibadah, daripada banyaknya ibadah yang dilakukan tanpa ilmu. Tetap masih utama ilmu. Kita punya ilmu sedikit nih. Ya, ilmunya cuma bisa baca Al-Ikhlas lah, 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad.
Kita punya ilmu coba segitu, umpama misalnya cuma hafal Al-Ikhlas 4 ayat. Tapi kita amalkan. Setiap hari kita baca itu Al-Ikhlas 50 kali atau 100 kali atau 200 kali dan bahkan kita pahami isinya. Lalu setelah kita mengerti makna yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas sebanyak 4 ayat, kita terjemahkan, kita implementasikan, kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa memperkuat iman kita kepada Allah, bisa memperhebat ketauhidan kita kepada Allah. Itu jauh lebih baik daripada kita ibadah banyak tapi tanpa didasari ilmu. Ini pertanyaan saya nih. Ada 2 orang, si A dan si B. A si Ahmad, B si Bukhari lah gitu. Nah si Ahmad dan si Bukhari dua-duanya baca Quran. Surat yang dibaca oleh keduanya juga sama-sama baca surah Al-Ikhlas. Si A baca Qurannya pakai ilmu tajwid dan ilmu tajwidnya diterapkan dalam bacaan Quran sehingga bacaannya benar fasih. Si A baca Al-Ikhlasnya cuma sekali. Ini si B baca Al-Ikhlasnya dapat 1000 kali. Tapi tidak didasari ilmu. Nggak paham ilmu tajwid. Sehingga bacanya belepotan, berantakan. Banyak salahnya. Sedikit benarnya. Kira-kira menurut Bapak lebih utama si A, si B? Si A tuh jauh. Karena pakai ilmu. Jadi yang membedakan itu ilmu. Contoh. Si A dan si B. Si A berdoa. Si A memahami makna yang terkandung dalam setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah. Sehingga berdoa tidak sebatas sampai di lisan. Tapi sampai ke hati. Bahkan sampai kepada Allah. Ketika berdoa yang teringat hanya Allah. Selain Allah nggak ada. Si B juga sama-sama berdoa. Tapi si B nggak paham isinya. Nggak paham artinya. Sehingga berdoanya hanya sebatas di lisan. Coba kira-kira lebih utama mana? Doa si A apa doa si B? Si A tetap. Kenapa si A doanya pakai ilmu berdoanya, tahu artinya, sehingga benar-benar dicamkan setiap makna doa yang diucapkan dengan lisan dicamkan dalam hatinya, disapkan sehingga benar-benar khusyuk berdoanya, mendekati untuk diijabah. Lah kalau si B sebatas hafal doa doang, nggak hafal artinya, sehingga nggak sampai ke hati. Ya, jadi hanya sekedar lisan doang. Gitu. Para jamaah. Sehingga kata Nabi, qalilul ilmi khairum min kasir ibadah. Sedikitnya ilmu itu jauh lebih baik daripada banyaknya ibadah. Maksudnya ilmu yang sedikit diamalkan itu jauh lebih utama, jauh lebih afdal, jauh lebih unggul, jauh lebih istimewa daripada ibadah yang banyak dilakukan tanpa ilmu. Jadi yang membedakan itu ilmu, Pak. Dan itu ilmunya bukan ilmu manusia, ilmu Allah. Ilmu dari Allah. Ilmu itu kan sifatnya Allah. Kalau amal beribadah sifatnya hamba. Allah mempunyai sifat al-ilmu, maha berilmu. Itu sifat Allah. Kalau beramal, beribadah itu sifat hamba-hamba Allah. Tentu sifat Allah jauh lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada sifat hamba-hambanya. Sehingga muncul pertanyaan ketiga. Lebih utama mana? Lebih afdol mana? Lebih unggul mana ilmu dengan amal? Kira-kira. Udah dijawab tadi ya? Ilmu. Mana dalilnya? Itu tadi menerangkan orang alim dengan orang ahli ibadah. Itu yang tadi saya menerangkan orang alim, orang berilmu lebih utama daripada orang ahli ibadah. Nah, sekarang pertanyaan, lebih utama mana ilmu dengan amal? Jawabannya lebih utama ilmu. Yuk kita lihat keterangannya. Ini bukan kata saya nggak berani menyampaikan sesuatu statement tentang agama tanpa didasari pengetahuan. Sebab akan diminta pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Ya. Awas hati-hati. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita lihat. Ada keterangan yang menjelaskan begini. Al ilmu afdalu minal amal bi khamsati aujuhin. Al ilmu
bila amalin yakunu wal amalu bila ilmin la yakunu. Itu yang pertama. Yang kedua, al ilmu bi ghairi amalin yanfa'u wal amalu bi ghairi ilmin la yanfa'u. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, al amalu lazimun wal ilmu munawwirun kasyiraj. Itu yang ketiga. Yang keempat, al ilmu maqamul anbiya kama qalahu alaihi salatu wassalam ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israil. Itu yang keempat. Yang kelima, al ilmu sifatullah wal amal sifatul ibad wa sifatullah afdalu min sifatil ibad. Nah, ini 5 alasan mengapa dikatakan oleh seluruh para ulama di dunia bahwa kedudukan ilmu lebih utama, lebih baik, lebih istimewa daripada kedudukan amal. Itu alasannya ada 5. Ada 5 alasan hukum. Alasan yang pertama, al ilmu bi ghairi amalin yakunu wal amalu bi ghairi ilmin la yakunu. Artinya begini, ilmu walaupun tidak diamalkan, tetap ilmu itu ada, nggak akan hilang. Ilmu walaupun tidak diamalkan, tetap ada. Cuma sayang kalau kita punya ilmu nggak diamalkan, dan itu celaka. Jadi artinya orang yang berilmu harus beramal, orang yang beramal harus Jadi bahasanya ilmu amaliyah ilmiah. Itu berilmu, beramal, berilmu, itu dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Orang yang berilmu harus beramal. Kalau berilmu tidak beramal, nanti dosanya 2 kali, siksaannya lebih berat. Itu. Kalau orang bodoh nggak beramal wajar. Ini orang berilmu nggak beramal juga, kurang ajar. Dosanya 2 kali lipat. Kemudian orang beramal harus berilmu. Karena beramal tanpa dasar ilmu itu sia-sia. Menyebabkan tidak diterima oleh Allah. Tapi insya Allah, walaupun kita katakanlah bukan ulama, bukan kiai, bukan ajengan, tapi kalau kita sering berkumpul di majelis ilmu, insya Allah ibadah kita terima. Barokah kita duduk di majelis ilmu. Padahal banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam ibadah kita. Kurang khusyuk, bacaannya kurang benar, kurang tahu ilmunya. Tapi insya Allah, kalau kita selalu istiqomah duduk di majelis ilmu, insya Allah kita akan dimasukkan ke rombongan orang-orang berilmu. Walaupun kita bukan orang berilmu gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan pertama. Ilmu walaupun tidak diamalkan tetap ada. Sedangkan amal kalau tidak didasari ilmu, layakunu tidak ada. Tidak ada amal apabila amal tersebut dilakukan tanpa didasari ilmu. Contoh nih, supaya lebih jelas. Kalau saya pengen selalu jelas. Kita punya anak kecil ya. Anak kecil kita katakanlah usia TK. Berapa usia TK? Berapa tahun? 6 tahun. Nih. Kita punya anak kecil usia TK, usia 6 tahun. Mereka ikut sholat sama kita. Anak-anak kita ikut sholat. Pasti sholat yang mereka lakukan dasarnya ngikutin orang lain. Melihat orang lain ruku, dia ruku, orang lain sujud, dia sujud. Artinya dia sholat tanpa didasari ilmu. Ini kira-kira anak kecil seperti itu sholatnya diterima nggak oleh Allah? Hah? Jangan ragu-ragu. Diterima nggak sholatnya Allah? Sholat yang dilakukan oleh anak kecil tanpa ilmu? Enggak lah. Karena mereka sholatnya asal-asalan, ikut-ikutan. Sholatnya sambil ketawa gitu kan, sambil bercanda. Diterima dari mana?
karena nggak tahu ilmunya. Mereka ketawa, mereka bercanda, mereka pikir itu benar, gitu kan? Nah, gitu. Ibarat seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tidak ada amal kalau tidak ada ilmu. Kita bisa sholat karena kita udah punya ilmu tentang sholat. Coba Bapak disuruh mengemudikan pesawat terbang, sanggup gak? Sanggup gak? Berani tidak? Ini urusan dunia nih, bukan urusan akhirat. Berani tidak? Tidak. Takut. Kenapa? Jawabannya mudah, karena kita nggak punya ilmunya. Ilmu tentang jadi pilot. Nggak berani. Apalagi kita disuruh mengemudi sholat berjamaah jadi imam, nggak tahu ilmunya, bahaya itu. Ini urusan ibadah, urusan akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada amal apabila tidak ada ilmu. Amal ada karena ada ilmu. Jadi ilmu walaupun tidak diamalkan tetap ada, tapi amal kalau tidak dasar ilmu tidak ada, artinya sia-sia. Gitu para jamaah. Yang kedua alasannya, al ilmu bi ghairi amalin yanfa'u wal amalu bi ghairi ilmin la yanfa'u. Ini alasan yang kedua. Ilmu walaupun tanpa amal tetap berguna. Contoh nih, contoh misal saya menerangkan kepada jamaah tentang kaifiat sholat taubat. Tata caranya begini, surat yang dibacanya ini, doanya ini. Kemudian bapak-bapak mengamalkan. Sementara saya sendiri nggak mengamalkan, umpama. Berguna nggak itu ilmu? Padahal saya nggak mengamalkan, berguna untuk orang lain yang mengamalkan. Begitu. Jadi ilmu walaupun pemiliknya tidak mengamalkan, diajarkan kepada orang lain, lalu orang lain mengamalkan, berarti ilmu itu berguna untuk orang lain. Walaupun dirinya sendiri nggak mengamalkan, cuma sayang gitu kan? Itu sayang, gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al ilmu bi ghairi amalin yanfa'u. Ilmu tanpa amal tetap berguna, tetap bermanfaat. Walaupun dia sendiri nggak mengamalkan, orang lain mendapatkan manfaat dari ilmu itu. Nih, saya mengajarkan sholat taubat, tapi saya enggak sholat taubat. Bapak-bapak sholat taubat, tapi bapak-bapak bisa sholat taubat karena dapat ilmu dari saya. Umpama, saya dosa enggak? Saya dosa enggak? Dosa dari mana? Sholat taubat aja hukumnya sunnah. Apa itu sunnah? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi saya dapat pahala enggak? Saya enggak mengerjakan sholat taubat, bapak-bapak mengerjakan. Ilmu dari saya dapat pahala enggak? Dapat dari siapa? Dari bapak-bapak yang mengerjakan. Nah, itu keutamaan ilmu. Apalagi kalau saya mengerjakan, luar biasa lagi. Begitu kira-kira. Kira-kira jelas nggak ya? Kira-kira bisa dicerna ya, bisa dipahami ya. Begitu. Masya Allah. Kecuali kalau perkara yang wajib seperti sholat 5 waktu. Saya mengajarkan tentang sholat 5 waktu. Rukun sholat begini dan sebagainya terus. Tapi saya nggak sholat, baru dosa saya. Karena itu hukumnya wajib. Itu sama aja menerangi orang lain, tapi di sini terbak. Itu namanya ilmu lilin. Lilin kita nyalain, lingkungan sekitar terang, tapi dia sendiri terbak. Itu bahaya. Nih, saya mengajarkan tentang ibadah haji, tata cara ibadah haji, manasik haji. Tapi saya belum bisa ke Mekah, dosa nggak saya? Yang nggak dosa karena belum ada kemampuan. Tapi ilmu saya tentang ibadah haji yang saya ajak kepada orang lain bermanfaat tidak? Tetap bermanfaat. Sehingga mereka ibadah haji dengan ilmunya. Nah, gitu maksudnya. Ini saya banyak mengambil contoh supaya lebih jelas gitu kan. Nah, itu yang kedua, alasan yang kedua. Kalau dikatakan ilmu lebih afdal daripada amal. Alasan yang kedua tadi. Alasan yang ketiga, al amalu lazimun. Wal ilmu munawirun kasirat. Amal itu mesti. Kita mengaku beriman, mengaku beragama Islam, kita mesti beramal. Siapapun yang sudah menyatakan dirinya beriman, siapapun yang sudah menyatakan dirinya beragama Islam, wajib
melaksanakan ajaran Islam, wajib membuktikan keimanannya kepada Allah secara global dengan cara beribadah kepada Allah, terutama ibadah-ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah seperti sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Beramal itu mesti wajib, tapi ilmu munawirun kasirot, ilmu itu seperti cahaya yang menerangi. Yang menerangi itu alasan yang keempat. Kalau dikatakan bahwa ilmu lebih afdol daripada amal. Karena amal itu mesti, sedangkan ilmu itu adalah menerangi. Bagaikan pelita. Menerangi sesuatu yang gelap jadi terang. Sesuatu yang tidak ketahuan jadi ketahuan karena terang oleh ilmu. Oh, ini ternyata haram loh. Setelah berilmu tuh. Dulu waktu belum berilmu, saya pikir ini halal. Ternyata menurut ilmu haram. Dijauhkan tuh kan. Nah, ilmu itu, kedudukan ilmu seperti itu. Masya Allah. Lah kita beramal, bagaimana mungkin amal kita bisa baik kalau tanpa ilmu? Enggak usah urusan ibadah lah. Urusan dunia aja, urusan dunia. Kita belum tahu ilmu membetulkan HP yang rusak. HP kita rusak, dibetulin sendiri. Kira-kira HP kita bener lagi apa tambah parah? Kenapa? Pertanyaannya, karena kita nggak ada ilmunya. Itu urusan dunia loh. Apalagi urusan ibadah, urusan akhirat. Ilmu itu tetap penting. Yang kelima, alasan yang kelima, kenapa dikatakan bahwa ilmu lebih afdal, lebih utama, lebih unggul, lebih istimewa daripada amal. Alasan yang kelima adalah al-ilmu sifatullah wal amal sifatul ibad. Wa sifatullah afdalu min sifatil ibad. Artinya ilmu itu sifatnya Allah, sedangkan beramal sifatnya hamba-hamba Allah. Gitu. Tentu sifat Allah itu tentu lebih afdal, lebih mulia daripada sifat hamba-hambanya. Nah, itulah 5 alasan yang telah dikemukakan oleh para ulama bahwasanya al ilmu afdalu minal amal. Bihomsati aujuhin. Ilmu itu lebih afdal, lebih utama, lebih unggul, lebih istimewa daripada amal dengan sebab 5 perkara. Masih ingat yang 5 perkara tadi? Pertama, ilmu walaupun tanpa amal tetap ada. Sedangkan amal tanpa didasari ilmu tidak ada, artinya sia-sia. Yang kedua, masih ingat? Ilmu walaupun tanpa amal tetap bermanfaat, tetap berguna. Sedangkan amal kalau tidak didasari ilmu tidak bermanfaat, sia-sia. Yang ketiga, masih ingat? Mumpung belum nyampe rumah nih. Kalau udah nyampe rumah mah hilang semua. Hilang semua, apalagi udah lihat istri dandan di rumah. Wah, udah hilang ilmu. Yang ketiga, amal itu mesti, sedangkan ilmu itu menerangi seperti pelita. Yang keempat, ilmu itu makomnya para nabi. Jadi ilmu itu makomnya para nabi. Maksudnya seluruh para nabi yang diutus oleh Allah ke alam dunia, sebanyak 124.000 nabi dan 25 orang nabi yang wajib diketahui oleh umat Islam, itu mereka semuanya oleh Allah diberi ilmu. Diberi ilmu, nggak ada nabi yang nggak diberi ilmu. Diberi ilmu semuanya oleh Allah. Dan ilmunya bisa mengalahkan orang-orang kafir. Karena mereka oleh Allah dikasih mujizat juga. Dikasih mujizat. Mujizat itu nggak bisa dikalahkan oleh ilmu apapun. Gitu. Nah, jadi ilmu ini makomnya, kedudukannya para nabi. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda, ulama'u ummati ka'ambiyai Bani Israel. Ulama, orang-orang berilmu dari kalangan umatku, kata Nabi Muhammad, ka'ambiyai Bani Israel. Itu kedudukannya seperti para nabi di zaman Bani Israel. Cuma tetap mereka bukan nabi, cuma diibaratkan kedudukan para ulama dari golongan umat Nabi Muhammad itu seperti kedudukan para nabi di zaman Bani Israel. Tapi tetap mereka bukan para nabi, melainkan oleh nabi mereka dikatakan warasatul
Anbiya, pewaris para nabi. Mereka lah orang-orang yang meneruskan, yang melanjutkan perjuangan para nabi untuk menegakkan agama Allah di muka bumi. Ulama. Masya Allah. Tapi walaupun kita bukan ulama, insya Allah kalau kita cinta ulama, suka berkumpul dengan para ulama, berzikir bareng dengan ulama, ibadah bareng dengan ulama, berjuang bareng, insya Allah nanti di hari kiamat, walaupun kita bukan ulama, oleh Allah akan dimasukkan ke dalam rombongan golongan para ulama, sehingga mereka masuk surga, kita pun ikut masuk. Minimal cinta ulama lah. Masya Allah. Itu yang keempat. Yang kelima apa tadi? Ilmu itu sifatnya Allah, sedangkan amal sifat hamba-hamba Allah. Tentu sifat Allah lebih utama daripada sifat hamba-hamba Allah. Bahkan nih, kita ambil contoh lagi terakhir nih, si A dan si B. Si A katakanlah si Ahmad, si B si Bukhari. Baik si A maupun si B, dua-duanya mengerjakan sholat. Cuma jumlah rakaatnya beda. Si A mengerjakan sholat hanya 2 rakaat, tapi dengan ilmu, sehingga sholatnya sempurna, memenuhi syarat sah sholat, memenuhi rukun-rukun sholat, bahkan kesunahan-kesunahan sholat dikerjakan semuanya, baik kesunahan sholat sebelum sholat, atau di dalam sholat, atau sesudah sholat, dikerjakan semuanya oleh si A. Si A sholatnya cuma 2 rakaat, si B sholatnya 70 rakaat, bahkan 1000 rakaat. Tapi sholat yang dilakukannya tanpa ilmu. Artinya si B nggak paham rukun sholat ada berapa, apa saja, nggak paham syarat sah sholat, nggak paham sunnah-sunnah sholat, baik sunnah hayat, sunnah abad dan sebagainya, nggak paham. Pokoknya dia sholat aja dapat 1000 rakaat. Kira-kira menurut Bapak lebih utama mana, si A apa si B? Ayo. Tetap yang lebih utama itu kualitas bukan kuantitas. 70 rakaat itu kuantitas, banyaknya. Tapi tidak berkualitas. So. Coba kita beli makanan yang berkualitas dengan yang enggak berkualitas. Beli makanan yang berkualitas dengan makanan yang tidak berkualitas. Mahalan mana harganya? Yang berkualitas lah. Atau beli baju atau beli mobil. Nah seperti itu, nggak beda, sama dalam ibadah juga. Jadi tetap lebih utama si A. Walaupun si A sholatnya cuma 2 rakaat, tapi 2 rakaat berkualitas dengan ilmunya, sempurna sholatnya. Si B 1000 rakaat tidak berkualitas, cuma dapat banyak doang, tapi suratnya ruksak, nggak bener. Tetap yang diterima si A. Ini saya bukan ngomong sembarangan, ada hadisnya. Hadisnya hadis riwayat Imam Ibnu Najjar dari sahabat Nabi yang bernama Muhammad bin Ali radhiyallahu anhu maqala, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rakaatani min alimin afdalu min sab'ina rakaatan min ghairi alimin. Ini hadisnya. 2 rakaat salat yang dilakukan oleh orang berilmu, afdalu kata Nabi, itu lebih utama, lebih afdal, lebih istimewa min sab'ina rakaatan daripada 70 rakaat min ghairi alimin, salat yang dilakukan oleh orang yang tidak berilmu. Tuh, jadi lebih afdal yang 2 rakaat kalau pakai ilmu. Itu hadisnya. Makanya kalau umpama nih salat berjamaah dilakukan oleh, tadi kita berjamaah subuh kira ada berapa orang tuh? Ada 20 orang. Tadi. Ada enggak? Ada ya, kurang lebih ada ya, 20 orang bahkan lebih mungkin ya, mungkin 24 atau 23 ya. Nah itu dari 20 orang yang tadi sholat berjamaah, itu nanti diseleksi sama Allah. Diseleksi mana dari 20 orang yang mengerjakan sholat berjamaah subuh dengan didasari ilmunya. Itu ketahuan sama Allah. Allah tahu banget itu. Allah maha berilmu, tahu di antara 20 orang yang sholatnya didasari pakai ilmu dan yang tidak didasari pakai ilmu, Allah tahu. Ternyata katakanlah yang keluar cuma 10 orang yang mengerjakan sholatnya didasari ilmu. Nanti dari 10 orang disaring lagi, diseleksi lagi oleh Allah. Mana dari 10 orang
yang mengerjakan sholat berjamaah didasari ilmunya dan khusyuk. Khusyuk, benar-benar khusyuk, nggak inget dunia, nggak inget istri, nggak inget hutang, nggak inget apa-apalah. Khusyuk benar-benar hudur qalbi ila hadratil ilahiyah, benar-benar menghadirkan hatinya kepada Allah. Sehingga ketika dia sholat seakan-akan dia merasa ada di hadapan Allah, merasa kecil, merasa hina, yang khusyuk banget. Ternyata umpama adalah katakanlah 5 orang keluar yang khusyuk. Berarti ini yang 5 orang lulus tuh, sholatnya didasari dengan ilmu dan khusyuk. Di samping didasari ilmu juga khusyuk. Keluar 5 orang. Ini dari 5 orang disaring lagi, diseleksi lagi. Mana dari 5 orang ini yang mengerjakan sholatnya didasari ilmunya dan dengan khusyuk, yang ikhlas, benar-benar ikhlas karena Allah. Jadi nggak ada sifat ria, di hatinya bersih dari sifat ria, nggak ada mengharapkan pujian dari manusia, benar-benar ikhlas, tidak ada tendensi apapun yang bersifat dunia. Katakan ternyata yang keluar 1 orang, umpama aja. Tapi mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu. Ini hanya sekedar bahasan ilmu saja, biar kita paham. Jadi maksudnya biar kita enggak menggampangkan ibadah gitu. Supaya kita bisa menyimpulkan, oh betapa alangkah pentingnya kedudukan ilmu dalam ibadah. Bahkan ilmu itu menjadi patokan sempurna atau tidaknya ibadah yang kita lakukan kepada Allah, itu tergantung ilmunya. Gitu insya Allah. Kira-kira jelas ya? Jelas. Jadi alhasil kesimpulannya tetap ilmu lebih utama daripada amal. Itu yang pertama. Yang kedua, orang berilmu lebih utama daripada orang ahli ibadah tanpa ilmu. Demikian para jamaah taklim kita pagi hari ini, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Akhirnya mari kita tutup taklim kita pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.